kedai lelang UMKM. Ya. Itu kapan Bu dilaksanakan yang di KPN Tasikmalaya, dan seperti apa nanti ke depan misalnya kalau masyarakat yang ingin mengikuti lelang ini gitu? Ya, sebenarnya kami di KPKNL Tasikmalaya mencanangkannya itu di tanggal 20 April tahun 2021. Oke. Nah, di mana dimulai dengan UMKM bordir, yaitu mukena, Betul. baju bordir. Nah, ternyata luar biasa itu, banyak peminat dan sisi pandangan masyarakat ini, bahkan Ailmi kami nggak nyangka loh, ternyata yang beli ada loh dari Jakarta. Oh. Iya, bukan hanya wilayah Priangan Timur saja. Nah, berarti kan itu opportunity yang sangat mengembangkan terkait dengan UMKM ini. Oke. Apa aja Bu yang bisa masyarakat nih yang pengen misalnya bergabung, produk-produknya UMKM yang memang bisa dilelang di situ gitu, dan syaratnya apa sih Bu? Kalau misalkan saya pengen nih ikutan gitu, kalau misalnya ke depan nanti ada lagi programnya, itu syarat-syaratnya apa yang harus untuk oleh si peserta sendiri? Apakah sama saja seperti kayak kita jualan di marketplace, hanya ngupload barang kemudian di situ tertera, kemudian nanti itu seperti apa Bu teknisnya? Ya, kalau tadi dibilang marketplace, kita daftar kemudian kita upload ya. Ini karena kaitannya dengan campur tangan pemerintah, memang harus ada formalitas. Jadi adanya permohonan. Kemudian karena syarat juga kan, kita sekarang kan NPWP kan di mana-mana harus dipersyaratkan. Jadi ternyata yang memohon itu mempunyai NPWP. Betul. Kemudian daftar barang, itu aja. Sebenarnya sekarang NPWP kan sudah nyaris semua orang punya Bu ya, dalam artian mudah. Yang penting dia punya. Kalau produknya sendiri apa sih Bu? Produk sendiri. Coba Ailmi, nggak nyangka kan dalam kaitan UMKM itu kami tanaman hias loh. Wah, ada juga. Luar biasa ya. Karena yang ikutan ini sebenarnya pinter Bu, karena kan tanaman hias sekarang lagi digandrungin banyak kan. Iya. Oh, sampai ada juga yang tanaman hias ya. Iya, tanaman hias itu sampai sana loh kami nyari itu, Kabupaten Ciamis. Ternyata di daerah Ciamis itu masyarakat itu budidaya tanaman hias banyak. Iya, betul. Kemudian kami menawarkan untuk melalui kedai lelang UMKM ini. Laku semua, nggak ada yang ini tidak laku, laris manis semua. Oke. Kalau untuk prosesnya sendiri kan mungkin sebagian masyarakat belum tahu. Kalau dulu yang biasa kita tahu kan lelang itu sebenarnya seru Bu. Kalau waktu lelangnya kayak kita ngumpul kemudian pegang ini kan seperti manual kan. Kalau sekarang sudah berbasis teknologi. Itu seperti apa Bu teknisnya, kalau masyarakat yang belum tahu, Ibu sekalian juga menyampaikan bagaimana ketika kita ingin mengikuti lelang tapi dengan sistem yang memang daring gitu, dengan dalam jaringan, tidak lagi ngumpul di suatu tempat kemudian kita pegang nomor seperti apa? Ya, jadi gini, ini kan kaitan dengan berarti peserta ya. Betul, peserta. Nah, syaratnya kan peserta itu wajib menyetor uang jaminan. Betul. Iya, menyetor uang jaminan kan, misalnya kalau nilai limitnya, nilai limit ini adalah nilai dasar dari objek yang akan dilelang. Misalnya mukena tadi itu contohnya. Mukena tadi contohnya harganya satu mukena taruhlah misalnya 125 ribu ya. Nah, berarti 20% dari 125 berarti ada berapa ya? Sekitar 25 ribu ya. 25 ribu itu adalah menjadi syarat untuk menyetor uang jaminan. Itu peserta harus setor dulu. Menggunakan virtual account, masuk ke rekening KPKNL sebagaimana yang telah diumumkan melalui lelang Go ID itu, ya kan? Nah, kemudian hal itu diverifikasi oleh pejabat lelang yang pelelang tadi. Next berikutnya dia sudah bisa menawar. Ya, ditentukan pada hari yang kapan dia waktu mengikuti penawaran. Iya, betul. Bu, kalau nggak dapat misalnya duitnya balik lagi nggak sih?
balik. Takutnya tadi yang udah disetor nggak balik lagi. Enggak ya? Pasti balik. Pasti balik lagi. Kalau nggak dapat ya Bu ya. Iya. Makanya salah satu ini kami berharap, kan lelang ini banyak loh suka digunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi pokoknya panitia lelang itu tidak ada lagi selain memang KPKNL yang harus melakukannya. Betul. Makanya orinya ngeliat di lelang Go IT. Oke. Dampaknya apa nih Bu dari yang Ibu lihat, kemudian potensi yang ada dari kedai lelang UMKM yang sudah dilaksanakan di Tasikmalaya, kemudian di daerah-daerah lain di Indonesia. Menurut Ibu seperti apa nih dampaknya Bu? Dampaknya saya lihat dari sisi ini luar biasa, karena sekali lagi ini adalah suatu peluang. Oke. Nah, kami kemarin juga termasuk yang kerajinan Raja Pola. Nah, itu kan bagus-bagus nih. Iya. Nah, kami salah satu potensi UMKM, kami sudah lelang dan itu laku. Tidak disangka kan kayak apa namanya sapu icuk ternyata laku juga. Menarik. Itu unik loh Bu, kayak lelang kayak gitu, jadi orang pun mau ikutan tuh kayak lelang ada yang kayak barang ginian gitu. Iya. Kemudian apa namanya dompet yang terbuat dari anyaman itu dipercantik dengan warna-warni, ternyata peminatnya ada banyak peminat. Seperti itu. Bu, kalau pelaksanaannya sendiri sebenarnya ini apakah bisa ditentukan berapa kali dalam sebulan seperti itu, atau memang sudah ditentukan untuk daerah jatahnya sekian kali nih melakukan itu? Tidak ada sebenarnya, tapi dalam hal ini kami saat ini kan untuk Tasikmalaya di setiap bulan di minggu pertama dan minggu ketiga di hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat itu adalah hari berkah. Wah, supaya berkah ya Bu. Peserta sama yang lelangnya biar berkah. Peserta dan masyarakat UMKM itu menjadi berkah. Luar biasa nih. Berarti minggu pertama sama minggu ketiga. Minggu ketiga. Iya. Oke. Kalau barang-barangnya berarti sebenarnya bisa update ya Bu ya, dalam artian yang penting tadi apalagi sudah punya harus account kan, lebih mudah mungkin ya Bu ya. Betul. Oke, seru juga nih. Indonesia ini masyarakat siapapun monggo silakan. Okay. Kami istilahnya mempublikasikan juga by medsos, kemudian Instagram, Facebook yang berkaitan dengan lingkup KPKNL Tasikmalaya dan bahkan teman-teman yang berada di se-Indonesia. Kan kami punya kantor ini DCKN 71 KPKNL. Oke. Kalau finishing untuk proses pembayaran seperti misalnya saya tadi sudah menyetorkan uang untuk harga jaminan. Pelunasan maksudnya. Pelunasan saya dapat nih misalnya sekian. Nah, itu proses pelunasan seperti apa, Bu? Pelunasan ini kan paling lambat 5 hari kerja. Setelah ditetapkan si peserta itu menang, contoh yang tadi itu. Bordir mau kena. Gitu. Kaitan dengan kedai lelang UMKM. Kan di sini ada yang namanya gelis-gelis ya. Oh iya, kolom gelis. Kolom gelis, betul. Payung gelis. Nah, iya. itu kami kemarin juga ngelelang loh. Kan ada, kan gelis itu kan. Ibu pasti kalau bilang gelis agak kagok ya Bu ya. Gelis jadi. Pakai payung gelis, pakai kolom gelis. Pakai kebaya itu cantik Bu. Keren lah. Kebaya, bordir Tasik. Kemudian kolom gelis Tasik juga. Baru yang gelis tadi itu si cantik yang tadi pakai payung gelis. Diabadikan punya ciri khas sendiri, tambah cantik lagi ya. Tambah cantik lagi ya. Nah Bu, terkait dengan inovasi-inovasi lagi sekarang ada yang baru, ini terkait dengan layanan Baraya, barcode layanan. Ini juga kayaknya inovasi lagi nih Bu. Iya. Itu apa Bu? Bisa dijelaskan sama Ibu?
ini memang adalah suatu inovasi KPKNL Tasikmalaya, Ilmi, dalam rangka kaitan KPKNL tahun ini untuk meraih predikat WBM. Wilayah Birokrasi bersih melayani. Melayani, oke. Nah, ini berarti kita lebih meningkatkan diri untuk pelayanan publik tadi. Tadi kedai lelang kan juga udah termasuk layanan publik kan. Tapi kita lebih dikaitkan dengan kekinian sekarang loh. Nah, kan sekarang kalau kita belanja tinggal kita buka HP ini, tinggal di-scan, kemudian di-scan kan barcode-nya langsung. Proses selesai. Iya, harus praktis sekarang tuh ya. Nah, barcode layanan sama seperti itu. Jadi di dalam itu adalah suatu kontennya berisi permohonan, kemudian kita proses bisnis, setelah itu kita tetapkan. Nah, setelah kita tetapkan, nanti kaitan dengan misalnya lelang nih, akan di situ terdokumentasi termasuk dengan lakunya berapa, kita akan upload di situ hasil bersih yang akan diterima oleh pemohon lelang. Di samping itu juga tadi itu lelang kan harus ada pertanggungjawaban namanya risal lelang. Risal lelang ini adalah akta otentik. Nah, di situ kami upload juga sebagai pertanggungjawaban bahwa itu sudah terlaksana lelang. Bu, untuk bisa mendapatkan kayak untuk barcode ini bagaimana, harus datang langsung ada di kantor KPKN sendiri untuk itu atau memang ada yang bisa diakses di sosial media atau seperti apa? Nah, gini, dalam kaitan konteks sekarang kan sudah teknologi ya. Nah, apalagi dengan barcode ini kan kekinian sekarang. Betul. Jika dia datang, ya kami terima. Pakai tanda terima ada barcode. Jika dia tidak datang melalui ekspedisi, itu tanda terima tetap kami buat menggunakan barcode, kemudian kami kirim kepada pemohon. Kan kita sudah punya nomor kontak. Nah, kita kirim bahwa ini tanda terima kami terima sama sekian. Nah, itu dia tidak perlu datang melalui barcode layanan, itu adalah alat komunikasi untuk mempermudah. Ya, mempermudah, kemudian lebih praktis dan mempercepat. Iya, seperti itu. Karena sekarang kan orang butuhnya kalau nggak sistemnya kan semua orang tuh butuh cepat, pengen enak, nggak mau ribet ya Bu ya. Nah, ini adalah sesuatu inovasi untuk memberikan kenyamanan kepada stakeholder. Karena kaitannya dengan WBBM tadi gitu Bu ya. Iya. Nah, jika misalnya dalam kaitannya dengan mana tahu nih, Ilmi, pemohon itu stakeholder HP-nya belum menunjang. Nah, kami menggunakan namanya itu Bitly. Nah, tapi tetap kami terbitkan tanda terima dengan membuat juga ada barcode. Jadi karena HP yang si pemohon itu kan tidak mendukung untuk adanya barcode. Nah, yang penasaran nih untuk pemirsa seperti apa sebenarnya Baraya KPKNL ini, kita juga punya tayangan yang berikut ini.
terakhir mungkin Bu, apa kira-kira dari yang ingin disampaikan dari sosialisasi ini terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL, kemudian ada inovasi terkait dengan kedai UMKM, kedai lelang UMKM, kemudian ada Baraya ini juga. Terakhir barangkali apa yang ingin disampaikan Ibu yang saat ini juga memegang kendali di KPKNL Tasikmalaya yang membawahi wilayah Priangan Timur. Silakan Bu. Ya, dalam kaitan konteks kehadiran kami salah satu unit vertikal Kementerian Keuangan DJKN KPKNL Tasikmalaya, kami sangat berharap kepada masyarakat pengguna jasa KPKNL, baik dia instansi pemerintah, kemudian BUMN atau BUMD, dan masyarakat itu sendiri, kiranya marilah kita mewujudkan apa yang menjadi program-program pemerintah, sebagaimana Kementerian Keuangan adalah mengelola uang negara dan mengelola aset negara. Nah, mari kita jaga aset negara kita, karena aset negara ini sangat penting buat masyarakat Bapak Ibu semuanya. Di samping itu juga mari kita dukung pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara dari sisi pengelolaan aset melalui pemanfaatan dan dari sisi pengelolaan layanan lelang ini, karena melalui penerimaan negara ini sangat bermanfaat yang akan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam kaitannya dengan kedai lelang UMKM adalah sesuatu yang kami berikan untuk buat masyarakat. Dalam kaitannya UMKM ini adalah sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat UMKM, supaya masyarakat UMKM ini walaupun di masa pandemik ini sangat mendukung dalam kaitannya pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadikan program pemerintah saat ini. Kemudian dalam kaitannya KPKNL Tasikmalaya sebagai kehadiran di wilayah Priangan Timur, kami telah menciptakan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat melalui barcode layanan. Jadi masyarakat pengguna jasa layanan tidak perlu capek-capek untuk datang. Bisa jadi Bapak Ibu tinggal mengirimkan dan kami akan mengkomunikasikan melalui barcode layanan, dan kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai proses bisnis yang kami lakukan terkait dengan barcode layanan yang terdiri dari 4 tugas fungsi utama, yaitu terkait dengan layanan lelang, layanan penilaian pemerintah, layanan piutang negara, dan layanan pengolahan kekayaan negara yang tentunya harus kita lakukan untuk kebersamaan bersama. Inilah kami, dan barcode layanan ini adalah inovasi KPKNL Tasikmalaya dengan harapan kiranya bisa direplikasikan oleh KPKNL yang lain dalam rangka untuk menunjang layanan publik untuk WBM tahun 2021 yang kami berharap bisa raih dalam kaitannya inovasi layanan publik kami. Karena ini adalah salah satu untuk dituntut dalam kaitannya menjaga integritas. Tidak ada lagi pungutan selain pungutan penerimaan negara yang akan kami setor ke negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya.